Halo guys, welcome back to our channel. Nah, Bang Markus, gimana nih kabarnya hari ini? Udah lama nggak kelihatan nih Bang Markus. Tuhan sehat Bang Viko. Ini nggak nampak nih lebih segar nih. Oh, betul. Meskipun sekarang lagi musim hujan ya, Wah, Bang Markus iya. ya. Aduh, lebih Tetap banyak jaga Pak. kesehatan ya. Betul Bang Viko. Gimana nih Bang Viko nih? Sehat nih. Betul, yang kata Bang Markus tadi. Meskipun musim ini adalah musim hujan gitu ya, tapi kita tetap harus jaga kesehatan ya teman-teman. Kita juga teman-teman yang nonton ya harus jaga kesehatan. Nah, kali ini nih Bang Viko nih. Sebenarnya kita ngapain ya di video kali ini? Ini kita banyak kameramen, banyak sutradara. Ini sebenarnya kita ngapain nih di sini? Nah, Bang Markus, kali ini kita akan membahas hal yang sangat teknis namun sangat krusial juga nih Bang Markus nih. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Pedoman Tata Kerja PTK oleh SKK Migas nomor 37 tahun 2021 revisi 3 nih Bang Markus, yang membahas tentang Plan of Development nih Bang Markus. Jadi gitu. Jadi dari namanya kayaknya agak ribet nih ya, Betul. agak krusial nih. Agak Tapi krusial nih. jadi untuk membahasnya memang kita lebih baik kita nyantai aja, Betul. chill aja. Jadi untuk teman-teman yang semua yang ada di rumah atau penonton setia kami yang memang baru cipung pertama kali nih di Migas, ya kita bisa sama-sama belajar. Betul banget Bang Markus. Nah, dengan aku Viko, Dan aku juga Markus. mari kita kupas materi ini setajam silet. Jadi teman-teman, POD atau Plan of Development itu merupakan rencana pengembangan terpadu untuk satu atau lebih dari lapangan minyak atau gas. Nah, tujuan dari POD ini adalah untuk memproduksikan cadangan hidrokarbon, yang mana cadangan hidrokarbon itu merupakan aset negara secara optimal dengan mempertimbangkan berbagai aspek nih teman-teman. Utamanya adalah aspek teknis, aspek ekonomis, aspek keselamatan, dan aspek lingkungan. Nah, pentingnya POD ini terletak pada fungsinya sebagai peta jalan secara resmi. Tanpa POD yang disetujui, kontraktor kerjasama atau K3S tidak dapat memulai pengembangan dan produksi lapangan secara komersial. Nah, pada POD 1 bahkan menandai perubahan status wilayah kerja atau WK dari fase eksplorasi menuju fase eksploitasi atau fase produksi. Nah, tujuan utama dari revisi ini seperti yang telah disebutkan oleh pertimbangan dari surat keputusan oleh Kepala SKK Migas adalah untuk menyempurnakan aturan-aturan teknis agar pembahasan dan persetujuan POD menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Nah, dengan kompleksitas pengembangan lapangan yang semakin meningkat, SKK Migas berkolaborasi dengan K3S membutuhkan pedoman yang lebih jelas dan terstandarisasi untuk menyusun, memajukan, mengevaluasi, menyetujui, dan memonitor pelaksanaan POD ini teman-teman. Nah teman-teman, di dalam PTK SKK Migas nomor 037 tahun 2021 revisi 3 ini membagi POD menjadi beberapa tahap. Yang pertama ada POD 1. POD 1 itu digunakan untuk pengembangan lapangan pertama dalam suatu wilayah kerja. Nah, dalam POD 1 ini harus dalam persetujuan oleh Menteri ESDM ya teman-teman, dan atas pertimbangan dari Kepala SKK Migas. Nah, dalam POD 1 ini mengubah status wilayah kerja dari eksplorasi menjadi eksploitasi. Kemudian yang kedua ada POD 2 dan seterusnya. Nah, untuk POD 2 dan seterusnya ini adalah untuk pengembangan lapangan baru hasil dari eksplorasi di dalam suatu wilayah kerja yang sudah berstatus eksploitasi. Nah, dalam POD 2 dan seterusnya ini hanya disetujui oleh Kepala SKK Migas. Kemudian yang ketiga ada POD selanjutnya. Untuk POD selanjutnya ini digunakan untuk pengembangan lanjutan atau optimasi dari lapangan yang sudah diproduksi. Nah, dalam POD selanjutnya ini mencakup yang pertama ada POD bertahap. Nah, untuk POD bertahap ini digunakan untuk lapangan dengan risiko tinggi yang dikembangkan secara bertahap atau yang membutuhkan penambahan sumur atau fasilitas yang cukup signifikan. Kemudian yang kedua ada OPL atau OPLL. Jadi OPL atau OPLL ini adalah optimasi pengembangan lapangan dan optimasi pengembangan lapangan lanjutan. Nah, ini digunakan untuk optimasi dengan risiko yang rendah. Kemudian untuk penambahan sumber atau fasilitas yang lebih sederhana, tidak sama saat POD bertahap.
Nah, dalam OPL atau OPLL ini dilakukan dengan investasi kurang lebih atau sama dengan 700 juta US dollar yang disetujui oleh Deputi Perencanaan. Kemudian yang keempat ada POP atau Put on Production. Jadi untuk POP atau Put on Production itu mekanismenya cepat untuk memproduksikan sumur penemuan eksplorasi dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas produksi yang sudah ada. Nah, untuk POP ini maksimal ada 2 sumur per usulan dan untuk 2 POP per struktur. Nah, untuk POP ini cukup disetujui oleh Deputi Perencanaan. Nah, betul nih teman pertanyaan yang di atas teman-teman. Jadi dokumennya itu sangat komprehensif. Nah, secara garis besar buku usulan POD harus memuat bab-bab. Nah, bab-bab tersebut yang penting itu apa aja? Nah, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada executive summary, kemudian yang kedua ada geological findings and reviews, kemudian yang ketiga ada reservoir descriptions, yang keempat ada reserve and production forecast, yang kelima ada drilling and compression, yang keenam ada production facilities, yang ketujuh ada field development scenario, yang kedelapan ada health, safety, environment atau HSE serta corporate social responsibility atau CSR. Yang kesembilan ada abandonment and site. Yang ke-10 ada project schedule and organizations. Yang ke-11 ada local content. Yang ke-12 ada economic and commercial. Yang ke-13 ada conclusion dan yang ke-14 ada attachment. Nah, teman-teman, untuk secara umum alurnya itu dimulai dari studi pengembangan seperti studi DDR, ada geologi, geofisika, dan reservoir, dan prefit. Kemudian K3S dan SKK Migas melakukan pembahasan POD untuk membahas aspek teknis dan keekonomian. Setelah dilakukan pembahasan dan dinyatakan selesai, kemudian K3S mengajukan buku usulan POD nih yang lengkap dan ditandatangani oleh pejabat tertinggi. Nah, proses persetujuannya bergantung pada jenis POD nih teman-teman. Seperti yang sudah tadi saya jelaskan, ada yang oleh Menteri ESDM itu POD 1, kemudian Kepala SKK Migas itu POD 2 dan POD bertahap, atau dilakukan persetujuan oleh Deputi Perencanaan itu untuk OPL dan OPLL tentu dalam POP. Oke, nah jadi monitoring POD ini itu apa ya? Jadi monitoring POD ini adalah bagian yang sangat penting teman-teman. Jadi SKK Migas dan juga K3S wajib melakukan pemantauan berkala untuk membandingkan realisasi di lapangan dengan rencana yang disetujui dalam POD. Jadi tujuannya adalah untuk mengevaluasi kesenjangan dan memberikan rekomendasi perubahan skenario pengembangan guna untuk memaksimalkan manfaat bagi negara. Jadi K3S wajib melaporkan kemajuan ini secara periodik minimal setahun sekali di kuartal pertama dan sewaktu-waktu jika diperlukan. Jadi jika ada perubahan yang signifikan, semisal kayak perubahan skenario atau investasi melebihi 30%, bisa diperlukan persetujuan POD update. Nah, untuk sanksi-sanksi yang diatur dalam PTK ini, jadi PTK ini itu mengatur sanksi yang jelas teman-teman. Untuk SKK Migas dapat memberikan sanksi administratif kepada K3S jika yang pertama K3S itu tidak menyampaikan laporan monitoring minimal 1 tahun sekali, dan atau yang kedua itu tidak melaksanakan kegiatan utama seperti kegiatan drilling atau pembangunan fasilitas selama 2 tahun sejak POD itu disetujui teman-teman. Nah, sanksinya itu beragam, mulai dari surat peringatan. Nah, jika sudah surat peringatan sudah diberikan, yang ketiga juga belum diperbaiki, SKK Migas itu berhak mencabut persetujuan POD dan bahkan dapat merekomendasikan kepada Menteri SDM agar lapangan tersebut itu dikembalikan kepada pemerintah. Nah, poin terpentingnya itu apa? Jadi poin terpentingnya adalah standarisasi dan kepastian.
Dokumen ini menciptakan sebuah bahasa bersama dan proses yang jelas antara SKK Migas, yaitu sebagai perwakilan dari pemerintah nih, dan juga K3S sebagai pelaku-pelaku usaha. Dengan adanya PPK ini diharapkan pengembangan lapangan minyak dan gas bumi di Indonesia itu dapat berjalan sesuai rencana, serta bisa transparan, efisien, dan pada akhirnya bisa memaksimalkan penerimaan atau pemasukan negara dari sektor hulu migas, serta sambil tetap memberikan keekonomian yang wajar bagi kontraktor. Nah, untuk lapangan gas, aspek komersial dan transportasi itu seringkali menjadi lebih dominan dibanding lapangan minyak nih. Nah, secara teknis, PTK ini menekankan beberapa hal. Yang pertama ada alokasi pemanfaatan gas, jadi POD untuk gas bumi itu wajib menjelaskan rencana pemanfaatan gasnya. Apakah untuk ekspor, apakah untuk domestik, atau untuk keduanya. Nah, ini langsung terkait dengan perhitungan harga dan keekonomian. Kemudian yang kedua ada spesifikasi sales gas. Jadi dokumennya itu harus jelas menyebutkan spesifikasi sales gas atau gas jualnya seperti komposisi, tekanan, flow rate, kemudian titik serahnya juga. Nah, dalam spesifikasi sales gas ini penting karena harus memenuhi spesifikasi yang disepakati oleh pembeli. Nah, yang ketiga itu ada perkiraan produksi neto. Untuk perkiraan produksi neto itu jadi perkiraan produksi gas itu tidak hanya bersifat gross atau secara keseluruhan, tetapi juga harus menghitung net gas, kemudian gas yang benar-benar dijual setelah dikurangi impuritas, kemudian kondensat, kemudian fuel gas, kemudian flare, dan loss-loss atau hilang-hilang lainnya. Nah, untuk perhitungan recovery factor itu juga harus mempertimbangkan mekanisme pendorong atau drive mekanisme yang khas untuk jenis reservoir gas itu sendiri. Nah, iya ada nih teman-teman. Jadi PPK mengacu pada metode multi skenario yang menghasilkan kisaran low, best, and high estimate. Jadi khusus untuk perhitungan cadangan dalam evaluasi POD gas, dasar perhitungannya adalah P1 ditambah P2. Selain itu, penentuan batas lateral cadangan proven atau P1 untuk gas bumi itu lebih longgar, yaitu maksimum radius 750 meter dari titik kontrol sumur dibandingkan minyak yang hanya 250 meter. Nah, ini mengakui karakteristik aliran fluida gas yang berbeda di dalam reservoir. Yang juga krusial, SKK Migas berhak untuk menerapkan faktor risiko perhitungan cadangan jika kualitas data dan interpretasi dinilai memiliki tingkat keyakinan yang rendah. Untuk produk turunan ini diberlakukan sebagai sumber pendapatan tambahan yang signifikan dan harus dimodelkan dalam analisis ekonomi. Untuk yang pertama ada kondensat. Jadi untuk kondensat itu diperlakukan mirip dengan oil. Profil produksi dan harganya harus dimasukkan secara terpisah dalam perhitungan gross revenue. Kemudian yang kedua ada LPG dan LNG. Jadi untuk LPG dan LNG, POD harus menyertakan perkiraan produksi dan asumsi harga. Untuk produk-produk ini jika lapangan gas tersebut itu akan memprosesnya lebih lanjut. Nah, analisis sensitivitasnya keekonomian itu wajib memasukkan parameter harga LNG dan LPG ini. Jadi dalam economic model kita akan melihat nih berapa aliran pendapatan baik dari gas itu sendiri, dari kondensat, ataupun dari produk-produk lain di hilir seperti LPG dan LNG yang ada. Nah, yang terakhir nih, strategi apa aja yang dianjurkan untuk mengoptimalkan investasi dan mempercepat arus gas? Jadi, melalui dokumen PPK ini mensyaratkan penjelasan yang sangat rinci. Paling strategi utama yang ada itu mencakup yang pertama adalah posisi tie-in, di mana
titik gas dari lapangan baru akan disambungkan ke fasilitas existing. Kemudian yang kedua adalah modifikasi fasilitas, yang dimana fasilitas tambahan atau modifikasi apa saja yang kira-kira diperlukan untuk mengakomodasi aliran gas baru ini. Kemudian yang ketiga adalah batas kepemilikan yang jelas, yang dimana pada strategi ini harus ada kejelasan hukum dan komersial mengenai batas antara fasilitas milik wilayah kerja sendiri dengan fasilitas milik wilayah kerja lain yang digunakan bersama. Ini penting untuk apa? Agar kita bisa menghitung biaya sharing atau berbagi dan serta biaya operasi kita di wilayah kerja. Nah teman-teman, PTK ini memberikan panduan yang pragmatis ya teman-teman. Bahkan di bab ekonomik dan komersial wajib menjelaskan potensial buyer yang ada di sekitar lapangan. Jika sudah ada kesepakatan jual beli gas atau PJBG atau GSJA, maka kesepakatan tersebut dapat menjadi acuan di dalam dokumen POD. Namun jika belum ada, setidaknya K3S itu harus menunjukkan pemahaman yang komprehensif tentang pasar gas di wilayah tersebut dan memberikan perkiraan harga yang wajar seperti yang sempat disinggung tadi. Nah, untuk kematangan aspek komersial ini sangat mempengaruhi kelayakan ekonomi dalam suatu dokumen POD gas. Nah, gimana nih Bang Markus? Udah paham kan tentang Plan of Development atau POD yang tertera di PTK SKK Migas nomor 37 tahun 2021 revisi 3? Nah, wah kayaknya pun materi yang udah dibahas tadi kayaknya insightful sekali ya. Dan mungkin teman-teman yang di rumah, yang penonton setia kita juga udah merasakan hal yang sama nih seperti yang saya rasakan. Tapi sayang sekali nih Bang Markus, waktu kita sangat terbatas nih. Kenapa Bang? Aduh, itu karena itu acara lain itu udah heboh tuh di luar, kayaknya studio kita mau dipakai. Ini sayang banget nih teman-teman. Aduh, sayang banget ya Bang. Tapi untuk itu kita mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah setia menonton podcast kami hari ini. Aku Viko Dan aku Markus. Kami pamit undur diri and see you in the next podcast guys. Bye-bye.